Kalau banyak kan orang tua itu suka micromanage anaknya ya, memutuskan segalanya untuk anaknya, jadi anaknya jadi ketika kerja itu jadi nggak bisa apa-apa gitu. Nah, orang tua saya tuh bukan tipe yang kayak gitu. Memulai karir dari usia 19 tahun, lalu bergabung dengan Procter & Gamble dan terus berkembang dan menjadi country leader dari brand SK-II. Dan melanjutkan karirnya dengan mendirikan perusahaan sendiri, The Wiseman Company, dan melakukan ekspansi ke bisnis perhiasan. Segala pencapaian dan kebanggaan yang didapatkan adalah hasil dari kerja keras dan usahanya. Inilah dia, Jennifer Herianto. Jadi namaku Jennifer Herianto. So basically saat ini saya handle PT Sentral Kreasi Kencana atau disingkatnya SKK Jewels. SKK Jewels ini adalah perusahaan di bidang perhiasan emas. Kita punya 2 brand, namanya Hala Gold, ini Hala Gold, sama Sandra Dewi Gold, kolaborasi dengan artis Sandra Dewi. Dua yang mereka selalu tekankan itu mandiri dan tanggung jawab sih. Jadi karena mereka open mind, jadi mereka ngebebasin anak-anaknya terserah sesuai passion masing-masing. Dan kalau misalnya ada keputusan yang dibuat oleh saya juga mereka terserah saya, tapi kalau misalnya memang itu nggak works atau misalnya ada 1 atau 2 yang nggak berhasil gitu ya saya harus bertanggung jawab atas itu. Ketika ekonomi lagi susah, mereka rela untuk hidup sangat sederhana gitu ya, asalkan dengan pendidikan anak-anaknya itu bisa jalan terus sesuai yang dipilih gitu. Jadi benar-benar berkorban sangat besar untuk pokoknya anak itu prioritas nomor 1. Karena ya biasalah kalau kekecewaan kecil ya sehari-hari misalnya ada perbedaan pendapat gitu ya, tapi kalau yang besar sih aku masih belum inget ya, karena balik lagi ke prinsipnya mereka itu mereka ngebebasin ke saya gitu. Jadi makanya terserah saya asal saya bisa bertanggung jawab. Dengan demikian kan jadi sebagai orang tua nggak ada rasa kecewa ya, karena kan ekspektasinya semua bener-bener full pada keputusan anaknya. Oke, nah sebenarnya triknya itu kalau mau kita masih bekerja terus sambil bisa mengurus rumah tangga, kita harus punya support system yang kuat gitu. Jadi support system itu contohnya misalnya kita bisa ketemu asisten rumah tangga yang bisa diandalkan. Terus kemudian juga salah satu contohnya ini makanya saya pilih tinggal di komplek yang sama dengan orang tua gitu. Kemudian beda rumah ya, karena kalau misalnya dibutuhkan gampang untuk koordinasi atau minta bantuan gitu. Jadi ketika kita punya support system yang kuat, makanya kita bisa melakukan 2 hal secara bersamaan dari segi profesional maupun dari segi keluarga. Kalau umurnya kayak dia sih pasti ya, kayak sekarang ya misalnya kalau aku pergi kerja banyak pertanyaannya, atau misalnya pintunya dikunci, diganjel gitu. Tapi masih wajar kok kalau misalnya anak masih balita tuh memang kayak gitu. Tapi ya nanti ketika kita pulang ya mereka udah menyambut lagi gitu. Nggak pernah stres atau nggak pernah bad mood gitu. Jadi setiap hari kalau misalnya secapek apapun gitu ya, kalau misalnya sampai di rumah kalau anak ngajak main ya udah capek jadi hilang lagi. Kalau dari saya sih pastinya kita maunya dia mandiri ya, karena baik aku dan suamiku memang kita dididik tuh buat mandiri, makanya kan kita pure self made gitu, jadi nggak tergantung sama orang tua gitu. Jadi kayak pertama mandiri, terus yang kedua itu bertanggung jawab gitu ya, yang ketiga itu hopefully ya dia bisa jadi pemimpin di bidang yang dia suka lah. Pastinya ada ya, karena kan kita apalagi kan ini zamannya makin bersaing ketat gitu ya. Jadi kalau misalnya dari kecil nggak mandiri, nanti pas ketika udah usia profesional lebih susah lagi nih di zamannya Justin gitu ya. Jadi semua orang harus bisa survive by themselves lah.
Mungkin don't worry too much kali ya. Jadi kalau biasanya kan ketika kita lagi hamil besar itu banyak ketakutannya lah gitu ya. Ketika udah dijalanin ternyata parenting nggak semenakutkan itu gitu, karena it's like ongoing proses untuk terus belajar. Jadi dan nggak ada rumusnya juga mana yang benar mana yang salah. Mungkin tipe parenting tertentu works buat anak satu, tapi buat anak kedua harus beda gitu. Jadi makanya nggak ada juga misalnya kayak orang tua yang salah atau yang benar gitu. Jadi memang itu is like ongoing learning process sih. Mungkin kalau untuk Justin tetap jadi anak yang mandiri, yang bisa disiplin dan juga bisa selalu proaktif gitu, dan bisa menemukan jalannya sendiri untuk menjadi bahagia, tapi juga harapannya bisa membantu orang banyak di kemudian hari.